Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat hasanah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhwan fillah yang selama ini selalu mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Begitu juga ikhwan fillah yang juga senantiasa mengikuti FB Abu Muhammad Duyono, yang mana pada malam hari ini kita kembali dalam kajian malam di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran, dalam mata acara Muhasabah Malam, di mana pada kesempatan malam hari ini kita tetap masih membahas kitab yang saya tulis, yaitu Insyaallah Hidup Berkah Tanpa Riba, yang pada malam hari ini masuk dalam bab asuransi syariah. Asuransi syariah, Masya Allah ini ya, dengar asuransi ini sudah mulai nih ya, yang dengar nih, wah ini ada asuransi apa enggak nih ya, Masya Allah ya. Iya ya, ini sudah mulai nih, ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Nah, ya alhamdulillah di kesempatan malam hari ini yuk kita sama-sama dengar, dan saya sebagai narasumber siap menerima kritikan, masukan, ya, teguran ya, agar supaya kehidupan saya bisa menjadikan manusia yaitu sebagai seorang muslim yang kafah ya. Dan ini sebagai kajian pada malam hari ini yang saya tulis untuk bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin ya, tidak langsung ketika dapat ilmu jadi Tuhan. Nah, ya. Jadi kita saling nasihat menasehatin ya, karena di sini nanti ada yang haram, ada yang halal ya. Jadi kita sekarang nih yang disebut asuransi syariah ya. Jadi di dalam buku ini di halaman 154, di halaman 154 yang punya buku ya, kalau yang nggak punya buku nanti cari ya. Ya iya ya. Yang mudah-mudahan di Radio Ismail sudah ada bukunya ya. Ya di halaman 154. Nah, mari kita lihat coba. Saat ini tak pula lagi asuransi telah menjadi semacam keharusan yang tak terhindarkan dalam muamalah di zaman modern ini. Asuransi memang merupakan kebutuhan manusia di abad ini, agar hati mereka lebih tentram menghadapi risiko di hari esok. Oh, ini Masya Allah nih. Ini kebanyakan manusia pada saat ini ya, yang banyak terkena penyakit wahan. Ya, ya, penyakit wahan itu cinta dunia takut mati. Ya. Nah, apa yang dilakukannya itu yaitu harga yang kita bayar untuk membeli jasa transportasi darat, laut, udara sudah hampir dipastikan telah memasukkan biaya premi asuransi ya di dalamnya itu. Jadi kita beli tiket itu sudah ada tuh premi asuransinya. Jadi tidak bisa terhindarkan lagi ya kondisi saat ini ya. Jadi kalau kita nggak mau itu nggak bisa berangkat, nggak bisa kemana-mana, kita di hutan aman ya. Buat BPKB ya, STNK itu kita tiap tahun itu ada asuransinya. Nah ya, jadi ini yang harusnya itu keterpaksaan bagi orang yang berpahaman ya. Tapi kita pahamin ini dulu ya. Jadi harga yang kita bayar pada saat kita memakai jalan tol, di dalamnya ya, di dalam pengelolaan jalan tol itu telah memasukkan unsur biaya asuransi ya. Nah, ya. Maksud pemberi jasa tentu baik, yaitu supaya jika terjadi kecelakaan selama transaksi berlangsung, akan ada pihak yang menanggung biaya bila si pemakai jasa mengalami kecelakaan. Itu pandangan dengan akal pikiran ya. Jadi pandangan dengan akal pikiran. Jadi kalau dengan begitu nanti ada kecelakaan, ada yang akan mengganti ya. Dan ini akan memudahkan, akan meringankan. Itu dengan akal. Tentu saja asuransi bermacam jenisnya. Ya, tidak melulu asuransi kecelakaan seperti pada contoh ini, yaitu dalam aktivitas lain, misalnya dalam transaksi antara nasabah dengan bank. Ya, nah, ini masuk bank ya. Kerap pula asuransi ini harus disertakan demi meminimalisir atau demi minimalkan resiko. Nah, ngomongnya aja nggak bener ya. Jadi berat banget ini kalau kita nak ngomong asuransi ini.
Ya. Masalahnya sekarang banyak terjadi di lapangan. Nasabah menolak. Nasabah itu nolak untuk diikutkan dalam asuransi. Karena alasan mereka dengan keyakinan teguh, tauhid yang kuat, harus asuransi haram. Wah, gimana kita sebagai orang jasa nih ketika ketemu dengan nasabah seperti itu? Haram kata dia. Apakah terus kita langsung tolak karena nggak sepaham dengan kita? Atau kita mencari jalan tengah, mencari celah agar supaya ini bisa jalan bareng-bareng, ya. Nah, itu ya. Karena kita cari tahu apakah seluruh asuransi itu haram. Ya, apakah seluruh asuransi itu haram? Nah, kenapa ini ada asuransi syariah? Nah, ini kan banyak sekali. Dan bagaimana bank syariah itu menyikapi, ya, kondisi dilema yang ada di tengah-tengah umat. Masya Allah, ya. Ini yang menjadi PR besar gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang jasa bukan menang kalah, bukan kalah menang. Kita harus bisa bagaimana menang-menang. Kita senang, nasabah senang, ya. Itu yang harusnya kita sebagai orang jasa. Nah, saya nih sebagai narasumber ini orang jasa ini ya. Jadi saya nggak mau menang kalah atau kalah menang. Kita akan cari menang-menang, ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Yang paling penting kita tetap bertauhid kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Sepanjang itu dihalalkan dalam Islam, jangan diharamkan. Nah, kalau sudah diharamkan, tinggalkan. Itu prinsip, ya. Itu prinsip kita sebagai seorang muslim. Kalau ingin kita menjadikan Islam dalam kehidupan kita, dan itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya. Itu yang harusnya kita lakukan bersama. Nah, tentunya dengan ilmu, bukan ikutan, ya. Tuh. Makanya ihwafillah rahimakumullah, kita masuk nih kepada yang ada yang haram. Jadi asuransi itu ada yang haram. Apa itu? Asuransi yang harus kita ketahui adalah perjanjian antara penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dengan tertanggung atau memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jadi ada dua belah pihak nih, ya. Yang bayar premi nanti kalau ada terjadi sesuatu, maka perusahaan asuransi akan membayar sesuai yang tercatat dalam akad, ya, dalam perjanjian. Kalau akad di sini perjanjian. Di mana kita harus ketahui sejarahnya, di mana munculnya asuransi itu ya, di awal kemunculannya itu bahwa asuransi ini telah diharamkan oleh para ulama. Sejak munculnya itu para ulama mengharamkan. Baik ulama secara individu maupun ulama yang terhimpun dalam satu lembaga. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada mufti, jadi itu perorangan itu ya yang memberikan fatwa. Jadi kalau yang kumpulan itu ada di Lasna gitu ya. Nah, pada tahun 1978 dalam Muktamar 1 Al-Majma' Al-Fiqhiyah Al-Islami atau Divisi Fikih Rabita Alam Islami, ya, di Mekah telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Aduh, yang buka asuransi yang denger nih, tutup semua ya. Iya nih, nah besok harus ditutup semua ya kalau denger ini langsung. Makanya dengernya sampai habis. Jangan langsung setengah-setengah ya. Denger ini, waduh. Ya. Nah, bagaimana bunyi keputusan tersebut? Nih ya. Setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majelis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram. Adalah haram, ya. Ini dinukil dari Qararat Al-Majma' Al-Fiqhiyah Al-Islamiyah halaman 33. Itu tahun 78. Pada tahun 1985 di Jeddah, Saudi Arabia, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI atau Organisasi Kerajaan Islam, dahulu Organisasi Konferensi Islam,
dalam konferensi kedua mereka sepakat mengeluarkan keputusan yang mengharamkan asuransi konvensional. Oh, Masya Allah ya, mengharamkan konvensional ya. Yaitu dengan keputusannya, keputusan nomor 9/2/1985 itu berbunyi, transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat horor atau spekulasi yang tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam. Ini kita peroleh dari Jurnal Fiqh Council edisi 2 jilid 2 halaman 545. Itu yang tahun 85. Nah, pada tahun 2006 AOF, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, juga turut menegaskan haramnya asuransi. Dalam pasal 26 ayat 2 tentang Al-Tamim Al-Islami, organisasi akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah ini menyatakan hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Al-Maisir Al-Syariah halaman 364. Ya. Nah, ini juga di Indonesia, cuman di buku saya tidak tertulis ya, karena di depan ya, untuk yang di sini tidak saya tulis nih. Di Indonesia juga ulama kita, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia sudah keluarkan juga fatwanya. Nomor 20. Ya, fatwanya nomor 20 tahun 2001. Ya, di pasal 8. Nah, ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, perhatikan apa itu? Ya, usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas. Jadi Majelis Ulama kita juga sudah putuskan asuransi konvensional riba. Riba haram. Nah, itu ya yang kita dapatkan asuransi haram. Nah, yang kedua. Yang kedua nanti saya bacakan fatwa ya, mungkin di sesi kedua, tapi yang di sini setelah yang haram supaya jangan kemana-mana, kita dengar ini ada yang halal. Nah, ada yang halal. Nah, jadi ini perhatikan tadi yang haram ya. Jangan langsung dikoyak, jangan langsung dibuang itu ya. Nanti jangan-jangan yang antum lakukan yang halal ya. Perhatiin. Ada yang halal ya. Yang halal ini apa? Ini Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti menggantinya dengan yang lebih baik ketimbang yang telah diharamkan. Ini kuncinya ya. Jadi kalau ada yang sulit pasti ada yang mudah. Ketika para ulama mengharamkan asuransi konvensional, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya. Dirancanglah skema asuransi yang tidak saja terbebas dari gharar, khimar dan riba, tapi juga lebih menguntungkan kedua belah pihak dari sisi bisnis. Majma' Al-Fiqh Al-Islami atau divisi Fikih Oki juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 dalam kurung 9/2 tahun 1985 yang berbunyi, sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan, yaitu takmin ta'awuni atau asuransi syariah yang dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong. Nah, jadi asuransi syariah itu dasarnya hibah dan tolong menolong, ya. Jadi ta'awun ya, di sini disebutkan takmin at-ta'awuni, ya. Ini ada di Jurnal Fiqh Council edisi 2 jilid 2 halaman 545. Ya, baik ya. Dan juga pada tahun 2006 itu AOF juga mengeluarkan panduan untuk tentang asuransi syariah. Panduan ini mereka tuangkan dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami di Indonesia. Ya, Dewan Syariah Nasional DSN juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah. Itu fatwanya yaitu nomor 21
Nah, tadi nomor 20 yang haramkan, yang asuransi syariah nomor 221 ya. DSN strip MUI garing 10 Romawi tahun 2001. Ya, tahun 2001 ya. Ya, ketentuan umum dalam fatwa ini menyatakan bahwa pertama akad tabarru. Ya, tabarru itu merupakan akad yang harus melekat. Jadi asuransi syariah itu dia masuk ke akad tabarru, yaitu tolong menolong ya. Ini harus melekat di semua produk asuransi syariah. Yang kedua, akad tabarru pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis. Yang ketiganya, asuransi syariah juga dimaksud pada poin pertama adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sedangkan untuk akad yang digunakan DSN menetapkan bahwa akad tabarru pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan. Ya, dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Selain itu dalam akad ini harus menyebutkan minimal 4 hal. 4 hal sebagai berikut. Pertama atau A, hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Yang B, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dan dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan garing kelompok. Yang C atau yang ketiga, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. D, syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Ini harus muncul di dalam polis asuransi syariah. Ya, jelas di sini, para pendengar Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Ya, dan juga sahabat di FB Abu Muhammad Duyono ya, yang selalu menantikan acara ini ya. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan, ada yang haram, ada yang halal. Nah, bahwa syariat Islam tidak melarang asuransi ya, sepanjang asuransi itu dibangun di atas dasar hibah dan tolong menolong ya, bukan atas dasar mencari keuntungan bisnis. Nah, jadi di sini kunci, bukan atas dasar mencari keuntungan bisnis. Nah, nanti di sesi kedua dan akan saya informasikan, yaitu dalam bentuk perbedaan antara asuransi komersial dan asuransi syariah. Dan juga akan saya bacakan fatwa nomor 21 tahun 2001 ya, tentang asuransi syariah ini, agar para pendengar Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran ini betul-betul jelas ya, yang asuransi syariah seperti apa. Namun ketika sudah difatwakan ini, ada juga yang belum sepakat ya, jelas dengan ilmu, karena di dalam fatwa ini juga tidak mengikat ya bagi semua orang, karena namanya fatwa ini ya di bawah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ini hanya untuk meluruskan bagi yang mereka tidak belajar. Jadi kalau mereka yang sudah belajar dengan kekuatan ilmunya, ini tidak ada paksaan di situ ya. Tapi kami berharap bagi masyarakat yang sebagian besar ya, sebagian besar belum duduk di taklim ya, ini ada panduan. Ada panduan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bagi yang sudah punya keilmuan, ada yang berbeda, kita berharap tidak rame di masyarakat, dan kami berharap yang ada perbedaan di situ, kalau masih bisa untuk dikompromikan, diajak diskusi, dikasih masukan, sehingga nanti fatwa itu bisa mengakomodir semua pihak, sehingga ini bisa menjadikan satu pegangan bagi umat Islam di Indonesia. Dan yakinlah, apapun yang akan diusahakan, Allah sudah beritahu pasti nanti ada berbeda ya, karena dari latar belakang dari keilmuan, dan kita harus merujuk kepada Quran ya, dan hadis Rasulullah SAW seperti yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59 ya. Kalau kita orang-orang yang
betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, ya, dan kepada pemimpin. Di selanjutnya di ayat itu adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik ya, kita akan kembali setelah yang satu ini.